Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, para pengurus KBIH Muhammadiyah Kabupaten Kediri, para pengurus dari Muhammadiyah Cabang Gura yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, dan juga dari cabang Pare yang ikut hadir juga, Bapak Haji Muhsin. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu calon jamaah haji, mudah-mudahan semua yang hadir ini senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita istiqomah di atas keimanan dan keislaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di awal kajian ini atau materi ini, sebelum saya akan jelaskan tentang ibadah haji dan ibadah umrah, terlebih dahulu kita perlu mengingat bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih dalam alam ruh sudah pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Allah sesembahan yang berhak kalian sembah, satu-satunya sembahan yang berhak kalian sembah. Qalu, maka semua dari kita yang ketika itu masih dalam roh, di alam roh, mereka menjawab, bala syahidna, tentu kami mengakui, meyakini bahwa engkau adalah satu-satunya sesembahan bagi kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memfirmankan dalam surah Az-Zariyat surat nomor 51 ayat 56, 57 dan 58 bahwa kita ini manusia dan juga bangsa jin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan seluruh bangsa manusia illa liya'budun, kecuali atau melainkan agar mereka menyembahku semata. Sahabat yang mulia Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan makna illa liya'budun adalah illa liwahidun, melainkan agar mereka mentauhidkan aku.
Jadi semua bentuk ibadah kita berjamaah adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan diciptakannya kita, manusia seluruhnya di dunia ini, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak terbatas hanya sholat, termasuk juga ibadah yang sebentar lagi bapak dan ibu akan jalankan, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dan yang belum hadir dimudahkan untuk bisa menginjakkan kedua kakinya di kedua tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Karena ini cita-cita setiap muslim dan muslimah. Semua orang Islam yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah memiliki cita-cita supaya dia bisa beribadah di Al-Asimah Al-Muqaddasah, ibu kota suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah, yang namanya dulu adalah Makkah Al-Mukarramah, dan Al-Madinah An-Nabawiyah yang sekarang lebih dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebenarnya nama dulunya itu Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Dulu sekali malah namanya ketika Nabi baru masuk adalah Madinatul Rasul, kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum itu namanya adalah Yathrib, dikenal dengan daerah Yathrib, kampung kecil, kota kecil, desa kecil, yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi pusat dari pemerintahan kaum muslimin, bahkan pusat peradaban dunia. Bahkan kemarin saya membaca sebuah tulisan, ternyata Madinah ditetapkan oleh masyarakat dunia menjadi kota terindah terbersih sedunia. Masya Allah, ini kita ikut bersyukur. Tapi kadang-kadang yang menjadi saya prihatin, kadang-kadang jamaah umroh dan haji itu kok buang sampah sembarangan itu. Jangan sampai, baik di Indonesia maupun ketika di tanah suci. Malu ketika saya haji tahun berapa ya terakhir itu 2017, itu sebelum saya pulang saya haji berjamaah, itu orang-orang Jepang itu bawa kantong plastik mungutin sampah, kita buangin sampah sembarangan. Mereka mengutin sampah dari halaman masjid dan jalan-jalan yang penuh dengan sampah. Kembali kepada ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surat Adz-Dzariyat, surat nomor 51. Tadi ayat yang sudah saya bacakan, ayat yang ke-56. Dilanjutkan ayat yang ke-57, ma uridu minhum birrizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk ibadah, Allah tidak menginginkan dari kita untuk mendapatkan rezeki dari kita. Justru kalau kita betul-betul menghamba dan beribadah kepada Allah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, rezeki kita dijamin Allah. Bahkan rezeki anak cucu kita dijamin oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Asal kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Allah tidak butuh makan dan minum, kitalah yang membutuhkannya. Dan yang memberi kita makan dan minum hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah di ayat yang ke-58 mengatakan, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq, zat yang maha banyak memberi rezeki. Mari kita tanamkan, kita patrikan di dalam hati kita masing-masing, bahwa Allah itu memiliki nama ar-razzaq, yang banyak dan maha memberi rezeki. Maka sebagai seorang muslim tidak pernah ragu dalam kehidupan dunia yang singkat ini, bahwa rezeki setiap hamba, bahkan setiap makhluk itu sudah dijamin oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak berakal saja rezekinya dijamin Allah. Terlebih kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, karuniakan berupa akal, niscaya rezeki yang kita dapatkan akan lebih banyak daripada mereka. Dzul quwwatil matin, yang maha memiliki kekuatan yang kokoh, Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya jadikan sebagai dasar bahwa semua ibadah itu dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, termasuk ibadah kita apa? Al-umrah wal hajj, umrah dan haji ini. Artinya
Dari sekarang mulai ditata niatipun. Kita toto niat kula panjenengan nalika nindakaken ibadah al-umrah wal hajj sampun ngantos niatipun menika pados pangalembono, cari pujian atau untuk prestis atau apa sajalah. Jangan, betul-betul niat kita ini beribadah dalam rangka mentauhidkan Allah, menghamba kepadanya sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang Allah karuniakan nikmat harta kepada kita. Maka hendaknya kita mensyukurinya dengan kita menggunakan sebagian harta kita itu untuk berangkat ibadah haji dan umroh. Ini yang harus ditata dari sekarang para jamaah. Dan ibu-ibu nanti di sana ini kan zamannya apa? Medsos. Kalau kelupaan tidak berfoto ya tidak apa-apa. Memang kita ke sana bukan untuk selfie atau foto. Walaupun keluarga kita pulang tidak memanggil kita Pak Haji dan Bu Haji ya tidak apa-apa. Nah misalnya bapak-bapak yang sudah haji 3 kali masa markom misalnya gitu, Muhsin misalnya gitu, saya bagi bapak-bapak Zainal ya kan tidak dipanggil Pak Haji itu tidak apa-apa. Bapak-bapak ini sudah haji semua tapi kopiahnya putih hitam ya kan, tidak mesti yang kopiah putih sudah haji. Ini perlu ditata dari sekarang. Ini qalbun salim ini. Hati yang betul-betul salim itu kan sehat, selamat. Itu terbebas dari niatan-niatan duniawi yang akan bisa merusak nilai ibadah kita. Jadi orang yang beribadah niatnya salah, itu nanti capek dan lelah yang didapatkan para jemaah. Apalagi kalau orang yang diharapkan memuji tidak memberikan pujian, pegel, nesu itu bisa apa? Kita emosi, tidak dipuji. Haji wis kesel, biayane akeh, tertunda 2 tahun 3 tahun, lajeng tidak ada yang memuji, kecewa kita berjamaah. Makanya ini penting untuk kita aturkan di awal kajian ini atau materi ini. Mari kita tata niat kita harus benar. Semua amal ibadah ini niatnya harus lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan apa? Ridhonya Allah, pahala di sisi Allah, ingin dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menikmati indahnya surga kelak, dan juga ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini niatan yang benar. Kalau ini sudah diniatkan dari sekarang, kendala apapun yang kita hadapi ketika kita mulai berangkat dari rumah sampai kaki kita menginjakkan kembali kaki kita di tanah air rumah kita, itu kendala itu terasa ringan, terbantu kita. Tapi mohon maaf ini, ketika saya menyampaikan beberapa tahun yang lalu di sini, kebetulan setelah hajian yang sebelumnya, tahun sebelumnya itu cateringnya sering terlambat. Nah saya pas itu, momennya pas itu. Yang tidak haji itu golai perbadokan ini, mohon maaf ini rada kasar ini, cuman urusan perut itu nanti akan marah-marah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga fadal, silakan mengundang. Kalau yang dicari hanya urusan perut, itu nanti ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya emosi, marah-marah, itu merusak nilai ibadah kita para jemaah. Harusnya kan dinikmati. Walah yo takdiri gurung teko, makme yo wis tak nggih ibadah, tak nggih maca Quran, tak nggih tawaf. Lah ngaten para jemaah. Yen niatipun leres. Kalau qalbun salim itu ada dalam diri kita, betul-betul hati kita ini bersih dari niatan-niatan duniawi. Sehingga di sana itu terasa ringan ibu-ibu nanti. Beratnya haji itu panjenengan akan terbantu kalau niatnya benar. Nanti bisa jenengan rasakan. Bisa dirasakan itu. Tapi kalau ibadah niatnya duniawi, itu nanti ketika ada kendala terasa berat. Bertambah lagi kendalanya semakin apa? Berat. Datang lagi kendalanya semakin apa? Berat. Akhirnya pulang tidak mendapatkan pahala haji. Jamaah sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang ibadah haji ini saya akan membahas poin per poin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya setelah materi sesi pertama kita break istirahat nggih. Ustaz nggih ngaten nggih. Nanti break jam pinten kita. Kalau manut waliul amri ada pemimpinnya di sini.
Sini manut Ustaz. Loh, gimana? Kalau manut tinggal nganu. Jadi nanti kita mungkin 1,5 jam kita bicara. Nah, ada tanya jawab 1/4 jam sebelum tutup, kemudian istirahat, lanjut lagi insya Allah. Ibu-ibu kiat nggih insya Allah, kuat? Insya Allah kita paling sebelum asar sudah selesai. Belum asar selesai ini. Sampai minta oke. Dan niat ibadah ini ya. Insya Allah. Baik. Saya membawa 2 buku, yang satu berbahasa Arab ya, yang satu berbahasa Indonesia. Kalau yang berbahasa Indonesia ini tulisan saya, rangkuman dari kitab-kitab para ulama, akan saya bacakan. Ini yang pertama sebagai motivasi supaya nanti bapak dan ibu jamaah sekalian, kaum muslim muslimat, ketika berangkat tuh semangat. Kalau kita sudah punya modal niat dan semangat, masya Allah, di sana itu nanti Pak jarang ada di tenda, seringnya itu kita pergi untuk ibadah. Saya punya kiai di Pari itu, namanya Kiai Haji ya, Muhammad Afandi Al Habib. Beliau itu cerita ketika haji yang terakhir ini, mungkin yang kedua yang ketiga, katanya ketika saya datang ke sana, saya minta teman-teman tolong titipan saya ini diberikan kepada kiai karena saya sangat sibuk. Salah satu jamaah haji saya mintai untuk menemui beliau. Ternyata setiap dicari di hotelnya, di pemondokannya itu tidak ada. Kemana para jemaah? Ke masjid. Kemudian ketemu dengan saya sepulang dari haji. Yai, dulu alhamdulillah salah satu santri kita ketemu panjenengan. Oh, alhamdulillah kepanggil Ustaz. Tapi kalau nyuwun ngapunten betul sakit manggil panjenengan. Oh, saya juga gitu. Saya banyak di masjid untuk beribadah. Jadi datang ke hotel atau ke tempat penginapan kita hanya untuk apa? Ganti baju, istirahat malam, atau untuk makan. Waktunya betul-betul dimanfaatkan untuk full ibadah. Rugi para jamaah kalau kita di sana waktu kita banyak untuk apa? Bersantai-santai, apalagi shopping. Dan insya Allah Ustaz di sini nanti akan membimbing, tapi tidak apa-apa saya singgung. Shopping itu urusan nomor sekian, gampang itu. Justru kalau kita sibuk di depan, nanti panjenengan kena harga yang tinggi. Kalau sudah ngerti harga dari orang-orang, nanti kita bisa apa? Setidaknya menawar harga lebih baik lagi. Ini pengalaman ini. Yang belanja duluan, berapa karpetnya ini? Sekian ratus real. Akhirnya dia nawar di bawahnya, dapatnya malah apa? Aku loh oleh 150 real. Akhirnya yang duluan 200 penyesal ini. Makanya ibu-ibu nanti di sana ibadah saja. Ada waktunya. Waktunya shopping ada ya, waktunya jalan-jalan, insya Allah ada, luang di sana luang. Tapi ketika masa-masa ibadah dari tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah sampai tanggal 13 kalau kita nafar tsani, ini manfaatkan betul untuk apa? Kita full ibadah. Diingat-ingat nggih Bapak Ibu, full ibadah sudah. Boleh saya katakan lebih baik kita sakit dan capek gara-gara ibadah daripada kita capek gara-gara banyak tidur atau banyak apa? Keluar jalan-jalan. Lebih baik kita capek dan sakit dikarenakan ibadah. Dan haji seperti itu para jemaah. Oleh karena itu pahalanya surga. Mboten-wonten ceritanipun orang pergi haji tidak capek. Pembimbing itu yang bertahun-tahun berangkat. Saya itu ya boleh dikatakan setiap tahun ketika di sana. Tapi kadang-kadang kalau saya pas istri saya melahirkan, saya absen berangkat. Itu tetap kita capek, padahal pengalaman hampir setiap apa? Tahun kita beribadah, tapi tetap lelah itu ada, namanya ibadah, pahalanya surga, ya harus di apa namanya? Lah, betul-betul kita ini bersemangat dan beristihad di sana bersungguh-sungguh untuk beribadah. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk motivasi ya, saya akan bacakan beberapa keutamaan beribadah haji dan umrah yang saya ambil dari kitab yang saya susun berjudul Tuntunan Haji Praktis dan Lengkap sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kitab-kitab tuntunan haji dan umrah itu banyak dan hampir semuanya bagus, tapi pilih yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Penulis tidak masalah siapapun, yang penting tuntunan haji itu betul-betul ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah KBIH Muhammadiyah ini boleh saya katakan untuk kelasnya Kabupaten Kediri, boleh saya katakan yang terbaik untuk membimbing sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi panjenengan tidak usah ragu
apabila mengikuti KPIH ini, insya Allah. Cuman nanti prakteknya mohon kepada Allah supaya dimudahkan. Tapi seandainya ada kendala, ya begitulah ibadah. Ibadah seperti itu. Justru kendala-kendala itu justru akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala itu sesuai dengan apa? Tingkat kesulitannya, ya. Semakin banyak musibah atau kesulitan yang kita hadapi, pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan pertama adalah umrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedangkan pahala haji adalah surga. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umrah, maka ibadah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang terlanjur kita perbuat. Sedangkan pahala dari ibadah haji kita adalah surga, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau qol bersabda, al umratu ilal umrati, umrah pertama yang disusul dengan umrah yang berikutnya, atau umrah yang sebelumnya disusul umrah yang berikutnya. Dari hadis ini para ulama mengatakan seorang muslim jika mampu itu disyariatkan dan disunahkan untuk memperbanyak umrah. Walaupun disebutkan oleh para ulama rata-rata, ya, ini saya bawakan kitab kuningnya, bahwa disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama dari Palestina, yajibul hajju wal umratu marratan wahidatan fil umri, diwajibkan haji dan umrah itu sekali dalam seumur hidup, itu kewajibannya. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat kalau umrah itu sunnah muakkadah, tetapi pendapat yang rajih berdasarkan hadis, ya, yang sahih, umrah itu juga wajib. Hanya sering saya katakan kalau umrah itu wajib tapi bukan rukun. Nah, kalau haji wajib dan dia rukun Islam, sehingga kedudukan haji lebih tinggi daripada umrah. Umrah itu biasanya disebut haji kecil. Umrah sering disebut oleh para ulama haji kecil karena dia adalah sebenarnya mirip dengan haji tapi amalannya tidak sebanyak manasik haji. Jadi umrah itu juga wajib sekali seumur hidup. Namun kita disunahkan para jamaah yang punya rezeki itu untuk memperbanyak umrah kita, karena antara umrah yang satu dengan yang lain ini, dari dua umrah ini bisa menjadi kafarah. Kata Rasulullah, kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarah, penghapus, pelebur dosa di antara keduanya. Panjenengan misalnya tahun 2020 umrah, kemudian 2023 umrah kembali, ya, maka dari 3 tahun ini dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan semua dosa, sebagian ulama mengatakan minimal dosa kecil semuanya hapus. Sebab dosa besar kalau ingin dihapuskan bukan hanya dengan umrah tapi harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur. Para ulama mengatakan haji yang mabrur adalah haji yang dikerjakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, serta sunnah-sunnahnya. Karena haji itu ada yang dihukumi rukun amalannya, maksudnya manasiknya, ada yang dihukumi wajib dan ada yang dihukumi apa? Sunnah. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji, dan ada sunnah-sunnah haji. Ini ibadah haji. Jadi haji yang mabrur adalah haji yang dikerjakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, dan ditinggalkan semua yang diharamkan serta dimakruhkan di dalamnya. Jadi semua perkara-perkara yang diharamkan itu hendaknya ditinggalkan oleh seorang yang beribadah haji supaya hajinya menjadi haji yang mabrur. Kalau istilah para kiai rumiyin nggih, ojo sampai hajimu ora mabrur malah dadi haji mabur. Jadi mabrur itu kalau dihilangi baknya jadi mabur gitu. Mabur itu ya terbang
amalnya tidak diterima. Jadi habaan mansura, pahalanya menjadi apa? Terbang seperti debu yang diterbangkan angin, karena ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dan tidak ikhlas. Dan hajinya diniatkan ya, mencari wajahnya Allah Ta'ala, berharap pahala darinya. Jadi hajinya diniatkan mencari wajah Allah Ta'ala, berharap pahala darinya. Hajinya dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan selama hajinya dikerjakan sesuai sunnah, dan selama di sana berupaya menjauhi rofath. Nah, ini rofath. Rofath itu ya, kalau bukan suami istri, itu yang paling tinggi, paling besar dosanya jima. Dengan selain suami istri itu zina namanya. Kalau suami istri ya jima. Jadi mendatangi istri itu ketika belum tahallul dari umroh dan hajinya tidak boleh. Itu nanti merusak. Jadi tidak boleh seorang itu melakukan itu. Rofath yang ringan itu menggoda. Kalau yang beratnya menggoda perempuan lain yang bukan istrinya. Sedangkan menggoda istri, merayu istri di saat sedang berikhram tidak boleh, para jemaah. Ini termasuk hal-hal yang merusak. Jadi walaupun istrinya sendiri, untuk ketika haji jangan guyon-guyon yang ke arah itu. Nanti dulu Pak, sabar rumien. Itu nanti dijelaskan oleh para ustadz insya Allah panjang lebarnya. Karena materi ini kan Masya Allah di KPIH ini penuh Pak. Panjenengan tidak akan dapatkan di tempat yang lain. Kalau di sini Masya Allah, jadi ada materi pertama, kedua dan seterusnya. Masya Allah, tinggal panjenengan harus rajin hadir, jangan banyak bolosnya. Ini masalahnya kadang-kadang melu gelem tapi belajarnya orang gelem ini. Harusnya kita hadir di sini. Ya, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pensiun atau bisa meluangkan waktu. Kan ini hari Ahad, bisa izin atau bisa meluangkan waktu insya Allah Ta'ala. Dan juga menjauhi kefasikan. Seperti apa? Saya sering mendapati sebagian jamaah haji itu ketika sedang beribadah haji itu justru tidak sholat 5 waktu. Wonten bukan tidak ada para jemaah, ada banyak yang subuhnya bangkong itu ya dibawa ke sana. Kalau saya mbok yao itu apa bahasa Indonesia Pak? Mbok yao itu apa ini? Ya selayaknya di sana itu, yang di sini biasa bangun terlambat subuh, di sana ya harusnya kita semangat lah para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya itu, kalau sebelum berangkat itu tidak ada pembinaan seperti ini, memang berat. Bahkan saya itu sering mendapati, kebetulan pernah suatu hari dari provinsi Jawa Barat. Jadi suami istri itu gondang-gandengan itu lewat depan pintu Masjidil Haram itu melakukan katanya. Terus, tapi tidak segera masuk. Ternyata dia ditinggal rombongannya. Terus saya tanya, mau apa? Tidak tahu yang mau dilakukan apa. Terus kemudian, monggo silakan masuk, takut. Jadi berarti ini kan belum ada apa? Pembinaan sebelumnya, bimbingan sebelumnya. Kasihan para jamaah. Niatnya mungkin sudah benar di rumah ingin beribadah haji, tapi karena tidak ada pembinaan dulu, bimbingan manasik lebih dahulu, sehingga kasihan di sana saudara-saudara kita. Maka panjenengan beruntung diberi kesempatan seperti ini. Andaikan ya KPIH ini di Surabaya, jenengan dugeni tetap datangi, walaupun tempatnya di Surabaya, apalagi di Gurah dekat. Kalau tidak didatangi, iman para jemaah. Ilmu ini, supaya kita mendapatkan ilmu, supaya kita beragama ini atau beribadah sesuai dengan dasar ilmu, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan juga haji yang mabrur itu selama di sana menghindari atau menjauhi berbantah-bantahan, debat, membersihkan ibadahnya dari berbagai macam bid'ah. Jadi yang tidak ada tuntunannya jangan dikerjakan para jemaah. Khurafat itu keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Dan juga semua perkara yang menyelisih Islam. Ada sebagian jamaah haji itu punya khurafat.
kalau belum tahallul tidak boleh ganti kain ihram, itu keliru itu. Lah kalau memang bajunya sudah kotor, kain ihramnya sudah kotor, ganti. Ya, yang tidak boleh itu ganti baju yang berjahit bagi laki-laki. Kalau ganti kain ihramnya sudah tidak layak mau beribadah pada Allah, ya ganti pada jemaah. Ada yang kadang-kadang seperti itu pemahamannya. Ada yang pemahamannya para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua tembok Ka'bah itu harus dielus-elus. Ini seperti itu. Sampai kain ihramnya pun dielus-eluskan. Ini juga tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ini tadi keutamaan yang pertama. Apa tadi? Umroh menghapuskan dosa-dosa kecil, sedangkan pahala haji adalah surga. Keutamaan yang kedua, mengiringi ibadah haji, mengiringi haji dengan umroh dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Mengiringi haji dengan umroh dapat menghilangkan kefakiran. Kefakiran itu kemiskinan dan dosa-dosa. Dan ini sudah terbukti. Insya Allah seorang yang pulang dari ibadah haji itu dijaga dari kefakiran. Insya Allah tidak akan menjadi orang yang fakir. Fakir itu bagaimana? Fakir itu para jamaah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan hasilnya sangat kurang, itu fakir. Jadi betul-betul dijaga dari itu. Alhamdulillah saya kok mendapatkan bahwa bapak-bapak yang sudah haji, ibu yang sudah haji itu sampai wafatnya tidak menjadi orang yang terlunta-lunta. Alhamdulillah. Itu janji dari Rasulullah SAW. Dan dibersihkan dari dosa-dosa, dihilangkan segala dosa-dosanya. Mari kita baca hadisnya para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati, iringilah oleh kalian ibadah haji kalian itu dengan ibadah umroh. Jadi kalau kita beribadah haji, maka yang disyariatkan bukan hanya haji ifrad, tapi kalau bisa diiringi dengan umroh. Kalau diiringi dengan umroh, maka kemungkinan besarnya adalah haji tamattu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kalau kita sudah haji, ini bukan menghalangi kita untuk nanti kita berangkat lagi ke sana untuk umroh, atau sebelumnya didahului dengan umroh. Sering saya aturkan kepada jamaah-jamaah di beberapa masjid ketika saya memberikan bimbingan haji, bagi yang masih lama berangkatnya, bukan tahun depan atau 2 tahun lagi, maka jika memiliki rezeki yang cukup, berangkat dulu berdua untuk umroh. Paling tidak supaya kita mengenali lokasi, survei lokasi, tidak kaget nanti. Dan saya yakin kalau bapak ibu pulang dari umroh, yakin ingin segera berangkat haji, yang asalnya 10 tahun ke depan pengennya tahun depan langsung bisa berangkat, yakin. Tapi syaratnya apa? Niatnya harus ikhlas. Semua itu kalau niatnya ikhlas berbuah apa? Berbuah baik insya Allah. Jadi begini, ibadah itu kata para ulama, kalau ikhlas itu dimudahkan untuk menjalankan yang berikutnya. Kalau tidak ikhlas, kita sulit dan berat untuk mengerjakan yang berikutnya. Kemudian Nabi bersabda, fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya yaitu haji dan umrah, yanfiyanil faqra wadh-dhunub, keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi ibadah haji dan umrah itu keduanya bisa menghilangkan apa? Kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru, sebagaimana ububan itu alat untuk dipakai oleh tukang pandai besi itu. Ububannya pandai besi, ya, menghilangkan khobathal hadidi, kotorannya besi, wadzahabi, dan kotorannya emas, wal fiddati, serta kotorannya perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati, dan tidak ada bagi haji yang mabrur thawabun, pahala,
ganjaran illal jannatu, kecuali surga. Masya Allah. Jadi pahala bagi orang yang beribadah haji dan hajinya mabrur tidak ada lain kecuali pahalanya apa para jemaah? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan ibadah haji dan juga umrah yang kedua. Hadisnya rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Hadis nomor 810 bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Bisanadin hasanin sahihin, dengan sanad hasan sahih. Wan Nasa'i, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis nomor 2630. Wa sahhahahu Al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Yang ketiga, sebagai motivasi supaya kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, bahwa termasuk keutamaannya adalah ibadah ini termasuk amalan yang utama. Jadi ibadah ini termasuk amalan yang utama. Jadi amalan yang utama dalam Islam itu banyak, tapi diantaranya adalah haji. Mana dasarnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya. Apa bunyi pertanyaannya? Yang pertama, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Jadi Nabi pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama? Faqala, maka beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih, amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kila, ditanya lagi, kemudian dikatakan, thumma madza, kemudian apa sesudah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qal, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, amalan yang utama sesudah itu adalah berjihad di jalan Allah. Kila, ditanyakan lagi, thumma madza, kemudian apa? Qala, beliau menjawab, hajjun mabrurun, haji mabrur. Jadi amalan yang utama sesudah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan berjihad di jalan Allah, amalan yang berikutnya adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Bahkan nanti bagi para ibu, ini jihadnya panjenengan ini, jihadnya para ibu ini. Kalau jihadnya laki-laki, itu mengangkat senjata, mempertahankan agamanya, mempertahankan negerinya, mempertahankan kehormatan keluarganya, mempertahankan nyawa dirinya dan nyawa anggota keluarganya. Hadisnya rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 26. Wa Muslimun, dan Imam Muslim, hadis nomor 83. Yang keempat, kembali sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Jadi ketika seorang pulang dari ibadah haji, itu termasuk keutamaannya adalah dia kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Jadi ketika pulang gitu, seperti bayi yang tidak punya dosa, kembali bersih dari dosa-dosa. Mana dasarnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini dasar ya dari agama kita, bahwa seorang yang pulang haji itu seperti bayi tidak punya dosa. Dan ini juga dasar bahwa ibadah haji menghapuskan dosa-dosa besar, bukan hanya kecil. Kalau umroh tadi menghapuskan dosa-dosa kecil, tapi kalau haji itu bisa melebur menjadi kafarah atas dosa-dosa besar kita. Tapi memang benar berjemaah, saya kadang-kadang mengamati ya, kalau ibadahnya itu betul-betul sesuai tuntunan dan juga ikhlas, itu saya lihat rata-rata bapak-bapak dan ibu-ibu itu ketika di sana matanya rata-rata berkaca-kaca. Kadang di Mina, kadang di Arafah, kadang di Muzdalifah, itu berkaca-kaca menunjukkan apa? Taubat. Kalau orang taubat, sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh siapa? Allah. Maka tidak heran jika Rasulullah mengkabarkan sepulang dari ibadah haji itu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibundanya, tidak memiliki dosa sedikit pun. Ini keutamaannya para jamaah.
Ingkang semangat nggih. Masuk panjenengan betul semangat. Semangat. Sudah banyak keutamaan yang kita sampaikan, semangat. Jadi kita semangat untuk beribadah haji. Nabi bersabda, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja hadzal baita, siapa yang berhaji ke Baitullah ini, ke rumah Allah ini, falam yarfuth, kemudian tidak melakukan rafath. Rafath itu seperti mendatangi istri, kalau yang paling berat zina ya, atau menggoda atau berbuat kekejian yang lainnya. Walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasekan. Fasek itu kan keluar dari ketaatan. Fasek itu bisa dengan dua, meninggalkan perintah atau melanggar larangan, itu fasek. Melakukan fasekan seperti saya contohkan tadi, haji tapi tidak sholat. Jadi haji tapi tidak sholat, berarti fasek itu. Itu berarti ada yang salah dalam niatnya, berarti. Kalau niatnya betul, itu luar biasa. Saya ketemu dengan ibu-ibu sepuh, dan ini saya tidak ngeritik ibu-ibu yang masih muda, tapi kok sepertinya kalah yang muda. Selama saya bimbing itu, ibu-ibu sepuh itu sebelum istilahnya ustadznya atau pembimbingnya orang itu apa bahasa Indonesianya? Ngobrak-ngobrak itu lah. Memberitahu info ini mau berangkat atau apa, itu sudah standby. Sing nom-nom ngadus, sing gurung macak lah yang belum ini. Bahkan ibu-ibu sepuh itu jam 3 sudah ke masjid, sudah apa? Ke Masjidil Haram, sudah menghilang ibadah. Yang nom-nom cek ngorok. Nah ini fakta loh, saya berbicara fakta, bukan sedang menghina siapapun. Ini diingatkan di sini supaya nanti di sana jangan diulangi, jangan seperti itu. Lawang kita ibadah kok, yang semangat di sana. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Justru yang sepuh-sepuh itu yang semangat. Padahal kalau kita pikir yang sepuh itu kan kendalanya banyak, Pak. Mata sudah tidak begitu apa? Bisa melihat dengan jelas, jalan tidak bisa berjalan dengan cepat. Tapi justru persiapannya lebih dahulu, pergi ke masjidnya lebih dahulu, memperbanyak ibadah, Masya Allah. Bahkan ada yang bisa menghatamkan Quran selama di sana. Ini yang perlu disampaikan supaya kita nanti di sana betul-betul bisa mengisi dengan ibadah. Tema kita qalbun salim ini. Qalbun salim dari hati, bahasanya memanajemen kalbu kita supaya hati kita ini selamat, bersih dari niatan-niatan yang tidak baik. Maka kata Nabi, roja'a, siapa yang hajinya tidak melakukan rafath, tidak melakukan kefasekan, maka dia akan kembali pulang kama waladathu ummuhu, sebagaimana ibunya melahirkan dirinya, bersih dari dosa-dosa. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 1819. Wa Muslimun, dan Muslim, hadis nomor 1350. Wan Nasa'i, dan diriwayatkan Imam Nasa'i, hadis nomor 2626. Jadi yang keempat apa? Pulang sebagaimana dilahirkan dia oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa, dosa kecil maupun dosa besar. Yang kelima, keutamaan yang kelima, menghapuskan dosa yang dilakukan sebelum berhaji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma alimta, tidakkah kamu ketahui, annal islama yahdimu ma kana qablahu, sesungguhnya agama Islam itu menggugurkan dan menghapuskan apa yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam. Jadi kalau ada non muslim masuk Islam, itu dosa-dosanya sebelum masuk Islam, walaupun dia masuk Islam sudah umur 70 tahun, sudah lanjut usia, dosanya dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan sungguhnya hijrah itu juga bisa menggugurkan dan menghapuskan apa-apa yang terjadi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan sungguhnya haji itu juga menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum haji. Semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 121. An Amr ibn al-As radhiyallahu anhu,
dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang keenam, haji mabrur adalah jihad yang paling utama bagi wanita. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi haji yang mabrur adalah jihad yang paling utama bagi kaum wanita. An Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, ibundanya orang-orang beriman radhiyallahu anha, semoga Allah taala meridhai beliau, annaha qalat, sesungguhnya beliau pernah berkata, ya Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah, wahai utusan Allah, naral jihad afdhalal amal, kami melihat, kami berpendapat dan memandang jihad itu adalah sebaik-baik amalan. Tentu semua tahu kalau jihad itu adalah amalan yang terbaik. Afala nujahid, tidakkah kami diperbolehkan untuk berjihad? Maksudnya kami ini kaum wanita. Kalau kaum laki-laki bisa berjihad kan mereka dapat pahala yang besar, amalan yang terbaik. Tidakkah kami diperkenankan, diperbolehkan untuk berjihad? Qal, Nabi menjawab, la, tidak. La kunna, bagi kalian, afdalul jihad, jihad yang paling utama, hajjun mabrur. Masya Allah, haji yang mabrur. Jadi ibu-ibu seperti memanggul senjata perang kalau ibu-ibu itu jihad. Apa kalau ibu-ibu itu berhaji? Sebagaimana bapak-bapak berangkat berjihad. Sehingga haji itu pahalanya seperti pahala jihad. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1520. Walafdhu lahu, dan lafadz hadis ini lafadznya beliau Imam Bukhari. Wan Nasa'i, dan juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i, hadis nomor 2627. Wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, pahala umrah di bulan Ramadan itu menyamai atau membandingi pahala haji atau pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin umrah, maka usahakan bisa umrah di bulan Ramadan. Kalau bisa, pilih umrah di bulan Ramadan. Ya memang tidak semudah umroh di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan itu kita terasa Pak, berat sekali, dan ibu ya, umroh di bulan Ramadan. Oleh karena itu pahala dari ibadah ini membandingi pahala haji, seakan-akan seperti kita berhaji atau berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya. Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin minal ansar, sesungguhnya Nabi pernah bersabda kepada seorang wanita dari Ansar, berarti wanita ini penduduk Madinah, yuqalu laha Ummu Sinan, yang biasa dipanggil dengan panggilan Ummu Sinan. Maka kemudian Nabi itu bertanya kepada Ummu Sinan, ma mana'aki, apa yang menghalangi dirimu, antakuni hajjati ma'ana, untuk kamu berhaji bersama kami. Qalat, maka kemudian beliau Ummu Sinan menjawab pertanyaan Rasulullah, nadihani kana li abi fulanin, ada dulu ya Nabi 2 ekor onta, sebelumnya miliknya Abu Fulan, yang dimaksud adalah zaujiha, suaminya si wanita ini. Jadi dulu suaminya punya 2 ekor onta. Hajjahua, dia berhaji, wa benuhu, dan anak laki-lakinya, ala ahadihima, menggunakan salah satu atau menunggangi salah satu dari 2 ekor onta itu. Wa kanal akharu, sedangkan onta yang lain, yang kedua, yaski alaihi gulamuna, digunakan untuk pelayan laki-laki kami mengairi kebun milik kami. Qal, maka Nabi bersabda, karena ibu-ibu ini tidak bisa berangkat haji, Nabi mengatakan,
fa umratun fi ramadhana, maka umrah wahai ibu di bulan Ramadan, taqdi hajatan, itu bisa membayar haji sama dengan seorang berhaji, au hajatan ma'i, atau haji bersamaku. Jadi seolah-olah kita ini kita bayar haji itu dengan apa? Kita ganti haji itu dengan umrah Ramadan. Masya Allah. Jadi sampai demikian sabdanya Nabi SAW, bagi seorang ibu yang tidak atau belum bisa berhaji, itu dianjurkan oleh Nabi untuk berumrah di bulan Ramadan. Pahalanya seperti haji atau seperti haji bersama Nabi. Karena pahala haji yang terbesar itu kalau kita bisa haji berbarengan dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua, an Ummi Ma'kilin radhiyallahu anha, dari Ummu Ma'kil radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, umratun fi Ramadan, umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan, itu membandingi ibadah haji. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis nomor 939. Wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini pahala-pahala dan keutamaan-keutamaan dari ibadah haji dan umroh ini, para jamaah rahmatullah ta'ala. Ini 1 jam kita menyampaikan materi. Mungkin kalau ada pertanyaan sebagai selingan supaya tidak ngantuk atau tidak buyar konsentrasi kita, maka silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Monggo silahkan. Ini tadi masih motivasi ya, supaya kita semangat untuk beribadah haji. Dan dari awal tadi saya sampaikan supaya menata niat ya, agar nanti termasuk panjenengan ya, kalau panjenengan nata niatnya dari sekarang, panjenengan nanti mengikuti manasik ini bisa tertib, bisa rutin begitu. Jadi kalau ada kemalasan, perbaiki niatnya lagi, karena ibadah itu harus diilmui lebih dahulu, didasari dengan ilmu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan yang belum dipahami. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, Baik. Yang ke-8, haji adalah jihadnya kaum muslimah. Ini dalil yang kedua. Tadi dalil yang pertama sudah disebutkan. An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Aisyah, ibunda orang-orang beriman, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, qalat, beliau berkata, istadzantun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihad, aku pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad. Faqala, maka Nabi bersabda, jihadukunnal hajju, jihad kalian wahai kaum wanita adalah berhaji. Jadi kalau ibu-ibu pergi haji berarti seperti panjenengan berangkat perang pahalanya, jihadnya ibu-ibu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 2875. Kenapa demikian? Bapak-bapak mungkin tidak mengalami, tapi saya mewakili perasaan ibu-ibu. Saya akan mengaduk-ngaduk perasaan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau mau berangkat jihad itu siap apa Pak? Saya tanya. Siap hidup atau siap mati? Siap meninggal. Kalau orang berangkat jihad ngangkat senjata itu siap meninggal, bukan siap hidup. Kalau nanti ditakdirkan menang dan hidup, alhamdulillah dapat ghanimah, bisa pulang ketemu keluarga. Apa hubungannya dengan wanita berhaji seperti berjihad? Iya, wanita itu kalau meninggalkan rumah untuk haji Pak, apalagi putranya masih kecil-kecil itu, oh itu susah untuk apa? Seperti bapak-bapak, kalau bapak-bapak budalnya penak. Panjenengan setiap hari, budal saya loh, setiap hari berangkat pagi sebelum subuh tadi Pak, nanti pulang malam itu sudah biasa, karena sudah ada yang ngurus rumah. Coba ibu-ibu Pak, harus persiapan dulu, mau berangkat tuh ditata dulu rumahnya, pakaian dicuci dulu. Kita kan enak Pak, berangkat tuh saya sering nunggu istri masih apa, jemur pakaian. Sering mau pergi keluar itu kemana-kemana, istri masih jemur pakaian, kadang-kadang masih nyuci. Itulah ibu-ibu, makanya berat. Ibu-ibu berhaji itu masih lebih berat daripada bapak. Walaupun bapak-bapak ini juga kadang-kadang ketika berangkat itu masih dinas, tapi tidak sebagaimana ibu-ibu. Karena apa yang ada di
ini pikiran ibu-ibu lebih banyak dibandingkan bapak-bapak. Maka dari itu pahalanya besar jihadnya wanita berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila putra-putrinya masih kecil-kecil harus ditinggal, itu berat sekali bagi seorang ibu. Tapi disitulah jihadnya panjenengan. Yang kesembilan, jamaah haji dan umrah adalah para tetamu, yaitu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pergi haji dan umrah, maka kita ini sebagai tamunya Allah. Maka sering ya nanti bapak-bapak melihat di sana, tapi tulisannya Arab ya, saya nggak tahu ada terjemahannya nggak. Ya, ahlan wa sahlan duyufur rahman, ya. Selamat datang para tamunya Allah yang maha pemurah. Memang kita ini tamunya Allah. Dan itu bukan ngarang ya. Ketika para ulama menulis atau bapak-bapak selamat datang, misalnya ketika datang haji itu ya, selamat datang tamu Allah, datang dari tanah suci, itu tidak salah. Memang orang yang berhaji dan umroh itu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita bertamu kepada manusia yang baik, orang yang baik, dikasih hidangan suguhan nggak, Pak? Kasih hidangan suguhan. Apalagi kita menjadi tamunya Allah. Cuman hidangannya jangan disalahpahami, di sana nanti full makan, full minum, tidak seperti itu. Hidangannya di sana itu kita dimudahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak dan Ibu, dari tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Itu amal apa saja yang bisa kerjakan? Banyak sekali di situ. Belum pernah kita dalam hidup di dunia ini selama kita tidak di tanah suci ya, ibadah kita sebanyak itu. Tidak ada. Panjenengan pernah di Ngurani lempar jamroh ya? Tidak ada di sini. Tiba-tiba di sini tawaf. Saya sudah tawaf, Ustaz. Tawaf di mana? Ngelilingi SLG. Ora tawaf, latihan. Besok kuat ya. Oh iya, saya kadang-kadang itu nyinggung berjamaah. Saya tadi lihat sandal itu akhirnya ingat. Kalau sedang haji dan umroh itu jangan pakai sandal baru, beli dari sekarang digawe ket saiki mungkin diaman-iman. Jangan dibuat rusak. Karena pengalaman ini jamaah saya itu, terutama yang gemuk-gemuk seperti saya. Jangan pakai sandal baru, melicet sedaya itu. Terus usahakan tidak pakai sepatu yang serampatnya ke belakang, itu juga kadang-kadang itu melicet kadang-kadang. Ya. Saya sering itu, tapi di sana alhamdulillah nggak usah khawatir. Tenaga kesehatan tuh full di sana. Di pinggir-pinggir jalan itu sudah nggak usah ngomong. Kalau betul sakit bahasa Arab, tokno sikilmu sing micet ditambani dewi mungkin, dipijeti, dibersihkan, kemudian diperban sama pramuka-pramuka di sana, tenaga-tenaga kesehatan di sana. Seperti itu. Saya sering berjamaah. Jadi bimbing jamaah, saya lihat sandalnya kok baru. Waduh, itu kayak melicet, bener melicet itu. Banyak melicet itu. Kalau melicet itu pedih untuk jalan, maka harus diperban dulu. Kalau sudah diperban, insya Allah tidak pedih. Jangan dibiarkan terus, melicetnya semakin banyak itu. Ini pengalaman sih. Jadi sandal itu dipakai dulu di sini berapa bulan, nanti setelah dipakai berapa bulan, baru disimpan, nanti baru dibawa ke sana. Jangan beli baru, pengennya nyari, malah di sana justru lecet. Ini ya. Baik. Nabi bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafdullahi thalathatun, tamunya Allah itu, delegasinya Allah itu ada 3 golongan. Yang pertama, al-ghazi, seorang yang berperang mempertahankan agamanya Allah. Yang kedua, wal haju, seorang yang pergi haji. Yang ketiga, wal mu'tamiru, seorang yang berumrah. Jadi siapa saja yang pergi haji dan umrah, maka sebagaimana orang yang pergi berjihad, itu semuanya tamu-tamu delegasi dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis nomor 2621, wa sahhahahu Al-Albani, hadisnya sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi tamunya Allah ya, panjenengan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, haji adalah jihadnya orang tua, anak-anak, dan juga orang yang lemah dan kaum wanita. Ini lebih luas ini hadisnya.
Haji adalah jihadnya orang tua. Jadi orang yang sudah tua renta itu tidak bisa berangkat berperang, hanya bisa pergi haji. Anak-anak masih kecil tidak boleh ikut perang, harus balik lebih dahulu, tapi dia bisa pergi haji. Kemudian orang-orang yang lemah, kemudian juga kaum wanita. Mana dasarnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qol, Nabi bersabda, jihadul kabiri, jihadnya orang tua yang sudah tua, was-saghiri, dan anak-anak yang masih kecil, wad-dha'ifi, orang yang lemah. Lemah ini bisa tidak sehat atau kurang sehat. Wal mar'ati, dan jihadnya wanita adalah al-hajju wal umratu, berhaji dan berumrah. Ini dinilai jihad. Jadi bapak-bapak yang sudah sepuh, ini double ini pahalanya ya, pahala jihad. Apalagi sudah sepuh, awaknya lemes jihad ini bener, jihad berjamaah. Dan jangan berpikiran macam-macam, apalagi suudzon pada Allah, aku lagi ngene iki apa kuat sok. Jangan, Pak. Bisa jadi panjenengan itu tiba-tiba di sana lebih kuat daripada yang muda. Lu banyak seperti itu, tidak sedikit. Saya punya bibi itu, sadèrèngipun pun berangkat tuh suami garwani pun situ, terus garwani pun injing latihan napa melampah ngoten tindak niku kersane hajine ngangkat kiat dumadakan situ. Akhiripun duka kula kesupen sing gentosi niku putrane napa sinten, ingkang jelas bibi niku berangkat. Ketika di sana berjamaah, ya Allah, sudah tua, sudah 70-an, dimudahkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bosone Jawa meteges napa? Meteges pokoknya, meteges ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah tua, sudah 70-an, di sana sehat walafiat. Bahkan beliau cerita kepada saya sering ya, ketika pulang itu saya sering ditolong anak muda itu. Di sana kan banyak ya, tentara, polisi, anak-anak sekolah itu yang diperkerjakan atau diperbantukan untuk bantu, masya Allah. Jadi misalnya cari kerikil itu dicarikan ini orang tua. Jadi di sana itu kalau ketemu mereka petugas-petugas itu dibantu, ya dibantu. Bilang aja saya pengen seperti itu, carikan nanti mereka orang-orang tua. Kan kita nggak mungkin berdesak-desakan atau kita nunduk-nunduk nanti didorong orang dari belakang. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berjamaah ya. Ini tentang motivasi. Kita break sebagaimana tadi Ustadz Zainal sampun ngendikan, breaknya diserahkan saya ya, break dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini ya. Motivasi tentang qalbun salim terkait ibadah umroh dan haji. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada bapak-bapak pengurus KPIH Kabupaten Kediri. Monggo.